Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nuria Azizah. Saya dari Tadris Bahasa Indonesia di IAIN Tulungagung, NIM 12210183049. Di sini saya akan praktek pembelajaran dalam metode pembelajaran berbicara. Di sini saya akan praktek pengajaran di dalam kelas, tapi melalui metode daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pasti semua baik-baik saja ya Ibu. Ibu harap tidak ada yang sakit maupun tidak ada yang lagi berhalangan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, dengan kondisi seperti ini, Ibu sarankan jangan sering-sering keluar rumah. Tetap gunakan masker bila keluar rumah, cuci tangan, tetap menggunakan hand sanitizer walaupun tidak mencuci tangan, dan jangan banyak-banyak berkumpul maupun dengan teman yang berada di luar lingkungan rumah. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran atau Ibu ingin mengutarakan tujuan pembelajaran pada hari ini, pembelajaran hari ini kita laksanakan secara daring atau secara online. Nah, untuk awal pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Berdoa pada hari ini kita mulai dengan pembacaan Bismillah, lalu dilanjutkan dengan Al-Fatihah, dan dilanjutkan dengan doa awal pembelajaran. Doa pada pembelajaran hari ini kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa pagi hari ini sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini pada pagi hari ini atau pada hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang teks cerita inspiratif. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa saja sih teks cerita inspiratif itu, apa isinya di dalamnya itu apa saja. Nah, di sini pertama-tama Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, 1. Siswa mampu menyampaikan teks cerita inspiratif sesuai dengan struktur teks cerita inspiratif. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan teks cerita inspiratif sesuai dengan kaidah teks kebahasaan cerita inspiratif. Nah, setelah tujuan pembelajaran Ibu bacakan, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa sih teks cerita inspiratif itu, apa saja struktur ceritanya, apa
Apa saja sih kaidah kebahasaannya? Nah, yang pertama di sini Ibu akan membacakan tentang teks cerita inspiratif itu tentang pengertiannya. Nah, teks cerita inspiratif itu adalah teks berbentuk narasi yang bertujuan memberikan inspirasi kebaikan kepada banyak orang, atau suatu bentuk prosa yang berisi tentang kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Nah, salah satu ciri teks cerita inspiratif itu adalah isinya dapat mengunggah perasaan seseorang atau menimbulkan kesan mendalam terhadap pembacanya atau para penontonnya, berupa video atau berupa teks cerita. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu mengenai berbicara tentang sebuah pembelajaran tentang berbicara, atau tentang kita membahasnya sebagai tentang video saja ya. Nah, jadinya tuh tes inspiratif itu bisa mengunggah perasaan bagi para pendengarnya atau para penontonnya, yaitu mengenai tentang kehidupan seseorang maupun dengan pendidikan seseorang. Nah, jadi seperti itu pengertian dari teks cerita inspiratif. Nah, setelah pengertian teks cerita inspiratif, di sini Ibu akan menyampaikan mengenai struktur teks cerita inspiratif. Nah, struktur teks cerita inspiratif itu ada 5, yaitu apa saja? Yang pertama yaitu orientasi. Nah, orientasi itu berisi tentang pengantar cerita atau pengenalan tokoh. Yang kedua yaitu perumitan peristiwa, yaitu yang berisi tentang kisah tokoh dan peristiwa yang menuju ke puncak cerita atau konflik. Nah, yang ketiga yaitu komplikasi. Apa sih komplikasi itu? Komplikasi itu di dalamnya terdapat puncak atau inti cerita atau tempat kisah yang menjadi inspirasi cerita tersebut. Yaitu yang keempat yaitu resolusi atau peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan atau tentang penyelesaian sebuah konflik tersebut. Nah, yang kelima yaitu yang terakhir yaitu adalah koda. Apa sih koda itu? Koda itu berisi tentang penutup cerita atau kesimpulan dan berisi pesan moral. Nah, dalam bagian struktur teks cerita inspirasi yang terakhir ini yaitu ada pesan moral, yaitu kita bisa dapat melihat tentang motivasi atau pesan terhadap semua orang atau tentang kita sendiri mengenai apa sih pesan, apa sih kesan dari teks cerita inspirasi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai tentang kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Apa saja sih kaidah kebahasaan dari teks cerita inspiratif tersebut? Yaitu yang pertama tentang kata keterangan, tempat, waktu, tujuan, dan cara. Nah, yaitu keterangan cara. Nah, adverbial ini menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Misalnya, dengan dan secara. Yaitu yang kedua yaitu keterangan tempat. Nah, adverbia ini menambahkan keterangan tempat terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan, yaitu di, ke, dan dari. Yang ketiga yaitu keterangan waktu. Nah, adverbia ini menambahkan keterangan waktu kapan terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan, yaitu pada kemarin, besok, lusa, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu keterangan tujuan. Adverbia ini menambahkan informasi mengenai tentang tujuan dari kalimat, misalnya untuk, supaya, dan agar. Nah, yang kedua yaitu kata hubung intrakalimat dan antar kalimat, yaitu satu, konjungsi antar kalimat, yaitu kata yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lain, sehingga konjungsi ini selalu dimulai dengan kalimat baru. Yang kedua yaitu konjungsi yang menyatakan pertentangan pada kalimat sebelumnya. Biarpun demikian, sekalipun demikian, walaupun demikian, dan meskipun demikian. Yang ketiga yaitu konjungsi yang menyatakan lanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya, sesudah itu, dan setelah itu.
Nah, yang keempat yaitu konjungsi yang menyatakan adanya hal peristiwa atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya, yaitu tambahan pula, lagi pula, dan selain itu. Yang kelima yaitu konjungsi yang menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. Nah, yang keenam yaitu konjungsi yang menyatakan keadaan yang sebenarnya. Yang ketujuh yaitu konjungsi yang menguatkan keadaan yang sebelumnya, yaitu malahan atau bahkan. Nah, yang kedelapan yaitu konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya, yaitu namun dan akan tetapi. Yang kesembilan yaitu konjungsi yang menyatakan konsekuensi, yaitu dengan demikian. Nah, yang kesepuluh yaitu konjungsi yang menyatakan akibat, yaitu oleh karena itu dan oleh sebab itu. Yang ke-11 yaitu konjungsi yang menyatakan keadaan yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya, yaitu sebelum itu. Nah, yang ke-12 yaitu konjungsi antar kalimat, yaitu kata yang menghubungkan satuan-satuan kata dengan kata, klausa dengan klausa, dan frasa dengan frasa. Atau konjungsi antar kalimat dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Nah, yang ketiga yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang terdiri atas beberapa kalimat yang setara atau sederajat kedudukannya. Contohnya yaitu dia terjatuh di danau dan koran dagangannya berantakan. Nah, untuk kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. Contohnya, akan tetapi dia sadar bahwa dia tidak mungkin seperti Tina. Jadi untuk kalimat majemuk setara contohnya yaitu dan untuk kalimat majemuk bertingkat contohnya yaitu bahwa. Nah, setelah Ibu menjelaskan pengertian dan struktur teks cerita dan aspek kebahasaan dari teks cerita inspiratif. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh video mengenai cerita inspiratif. Nah, kalian boleh mengamati mengenai struktur ceritanya, aspek kebahasaannya, apa saja sih isi-isi di dalam teks cerita inspiratif, mulai dari orientasi sampai dengan koda. Nah, selanjutnya dengan apa saja sih kesan atau pesan dari cerita inspiratif tersebut? Apakah cerita tersebut bisa mengunggah perasaan kalian sebagai seorang penonton atau pendengar juga? Nah, sini bahkan menayangkan sebuah video cerita inspiratif. Kalian boleh mengamati dengan sesama dan perhatikan dengan baik-baik mengenai cerita inspiratif di dalam video ini. Tahukah Anda kalau kita bekerja keras tanpa diimbangi kerja cerdas, hasilnya adalah nol. Kita hanya fokus pada kesuksesan dan hasil yang banyak, tanpa memikirkan hal-hal yang wajib kita lakukan untuk meraih kesuksesan. Contohnya kerja keras. Kita selalu memacu diri kita untuk terus bekerja, tanpa berpikir untuk berinovasi. Kita tidak mengasihani diri kita sendiri. Ada kalanya kita bekerja, ada kalanya kita beristirahat untuk memikirkan hal-hal yang baru. Oke sobat, di sini saya akan memberikan sebuah kisah yang akan membuka pola pikirmu setelah yang satu ini. Oke sobat, ada sebuah kisah tentang seorang pedagang kayu yang menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja,
Dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa, Pak. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya. Keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi, tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga dia bekerja lebih keras lagi, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku pada majikan?" pikir penebang pohon merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai, dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Hah, mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasah, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri hasilnya semakin menurun. Maka sesibuk apapun kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucap terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sahabatku, terkadang kita terlalu semangat untuk bekerja hingga kita lupa bahwa pikiran kita perlu diistirahatkan. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari dari pagi hingga malam hari seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru. Nah, bagaimana sebenarnya sudah menyaksikan dari contoh video teks cerita inspiratif yang sudah Ibu berikan. Nah, kalian sudah mengamatikan bagaimana struktur ceritanya, aspek kebahasaannya maupun kesan pesan dari cerita inspiratif tersebut. Apakah membangun motivasi, apakah membangun kesan mendalam, apakah membangun pesan yang sangat mendalam bagi kita seorang pendengar dan penonton. Nah, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai pembelajaran hari ini. Nah, setelah kita belajar mengenai materi cerita inspiratif itu apa saja. Nah, selanjutnya kita akan ada tugas, tugasnya yaitu kita membuat tes cerita inspiratif. Nah, kalian semua membuat tes cerita inspiratif. Nah, di sini Ibu akan menentukan tema. Tema pada tes cerita inspiratif yang akan kalian buat yaitu mengenai tema COVID-19 atau tentang mengenai virus corona yang sekarang sudah menjadi trending topik pada semua di seluruh dunia, yaitu yang virus yang sangat mematikan, dan kita pun juga dilarang untuk keluar rumah maupun berkumpul-kumpul, maupun kita sekolah pun kita tidak boleh untuk langsung ke gedung sekolah kita, dan kita pun sekolah juga harus mengenai social distancing atau kita sekolah online. Nah, mengenai virus ini kalian Ibu suruh untuk membuat cerita inspiratif mengenai tentang COVID-19. Dengan terjadinya COVID-19 ini, bagaimana sih
cerita kalian, apa inspirasi kalian mengenai virus ini. Apakah dengan virus ini ada motivasi tersendiri? Apakah ada pesan tersendiri atau kesan tersendiri? Nah, kalian boleh membuatnya sekreatif mungkin, tapi sesuai dengan struktur cerita dan sesuai dengan aspek kebahasaan, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu bacakan di awal pembelajaran hari ini. Nah, yaitu kalian boleh apa saja inspirasi atau inspiratif kalian, yaitu mengutarakan bagaimana sih tentang cerita mengenai COVID-19 ini. Apakah ini kita bisa bangkit lagi, tidak terpuruk, kita jenuh di rumah, ataupun kita bosan, hanya ini saja yang kita lakukan. Nah, kalian boleh membuat cerita sesuai dengan keinginan semuanya, kalian masing-masing, tapi sesuai dengan struktur cerita dan sesuai dengan aspek kebahasaan. Nah, di sini Ibu akan menayangkan video mengenai COVID-19 yang terjadi di Indonesia, terutama di Jakarta, dan bagaimana para tim medis berjuang sebagai garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini. Kalian boleh melihat video ini sebagai pertimbangan mengenai cerita inspiratif kalian. Nah, semuanya sudah menyaksikan kan video dari Ibu yang yaitu mengenai tentang virus corona yang terjadi pada negara kita, yaitu negara Indonesia. Bukan hanya negara kita saja yang terdampak mengenai virus ini, namun negara seluruh dunia terdampak virus ini, yaitu banyak sekali dampak negatif dari virus ini, mengenai banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang di PHK, maupun juga banyak orang yang kehilangan dari sanak keluarga mereka yang terdampak atau terkena virus ini. Dan karena virus ini berdampak sangat besar, yaitu dari sebuah kematian. Nah, selanjutnya dari tugas ini kalian membuat cerita teks inspiratif. Nah, cerita teks inspiratif ini nanti bergambar seperti sebuah video atau berupa video cerita inspiratif. Kalian buat semenarik mungkin, kalian buat seinspiratif mungkin, sesuai dengan tema yang sudah saya tentukan, yaitu mengenai tema COVID-19. Kalian buat semenarik mungkin, kalian buat seindah-indahnya mungkin. Kalian bangun motivasi, kalian bangun kesan, kalian bangun pesan mengenai cerita inspiratif dari tema COVID-19. Nah, kalian boleh apa saja sih motivasi dengan adanya COVID-19 ini, apa saja sih kesan dari COVID-19 ini, dan apa saja juga pesan dari COVID-19 ini. Nah, selanjutnya nanti untuk pengumpulan tugasnya nanti kalian kirim video atau hasil rekaman atau hasil cerita inspiratif yang kalian buat, nanti kalian kirimkan ke via grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp yang sudah Ibu buat yaitu terdiri dari semua anggota kelas kalian. Nah, nanti untuk pengumpulannya kalian kirim videonya ke grup WhatsApp tersebut ya. Jangan sampai terlambat. Nah, dan juga nanti kalau kalian belum paham lagi, nanti kalian boleh
bisa mencari atau browsing di internet mengenai struktur cerita inspiratif, aspek kebahasaannya ya. Nah, mungkin itu saja dari pembelajaran pada hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya atau di hari berikutnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih yang telah juga mengikuti pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata maupun perbuatan Ibu. Nah, Ibu ingatkan lagi, jangan sering-sering keluar rumah, cuci tangan. Jika ada keperluan mendadak, tetap pakailah masker. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas hari ini dan jangan lupa mengumpulkannya pada via grup WhatsApp.